Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama saya Asy Kurniasari. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Khusus untuk kelas 11 MIPA SMAN Negeri 7 Pandeglang, video ini diperuntukkan untuk sesi 3 pertemuan kedua. Mari langsung saja kita bahas tentang reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Terdapat beberapa reaksi senyawa hidrokarbon, diantaranya ada reaksi oksidasi, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan juga reaksi adisi. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang reaksi oksidasi, atau disebut juga sebagai reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu sendiri adalah reaksi antara senyawa, karena di sini reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon berarti antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Jadi ingat, syarat untuk terjadinya reaksi pembakaran harus ada oksigen di bagian persamaan reaksi atau lebih tepatnya di bagian reaktan. Reaksi pembakaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna yang menghasilkan gas karbon dioksida serta air, uap air, dan reaksi pembakaran tidak sempurna, yaitu pada bagian produk menghasilkan karbon monoksida dan juga air. Oke, ini adalah contoh dari reaksi pembakaran, di mana contoh yang pertama di sini ada dua buah persamaan reaksi, persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Apa kesamaan dari persamaan reaksi satu dan juga reaksi kedua untuk reaksi pembakaran sempurna? Oke, tepat ya. Jadi di sini kesamaannya yaitu pada bagian produk, ingat setelah tanda panah itu kita sebut sebagai produk. Terus sama-sama terdapat karbon dioksida dan juga uap air. Nah, sedangkan pada contoh reaksi pembakaran tidak sempurna, di bagian produk dihasilkan karbon monoksida dan juga uap air. Maka ini adalah contoh dari pembakaran tidak sempurna. Oke, kita lanjut. Reaksi selanjutnya adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu sendiri adalah reaksi penggantian atom-atom atau gugus atom oleh atom lain. Jadi ada atom yang hilang digantikan oleh atom lain pada persamaan reaksi substitusi. Oke, kita lihat contoh dari reaksi substitusi di sini. Di sini ada metana. Dia bereaksi dengan gas bromida atau Br2 ya. Kalau kita tuliskan rumus molekulnya seperti ini, CH4 bereaksi dengan Br2. Dia menghasilkan CH3Br dan juga HBr atau asam bromida. Perhatikan anak-anak, di sini pada bagian reaktan, atom hidrogen ini bertukar dengan atom bromida. Nah, selanjutnya pada bagian produk, lihat pada bagian produk, posisi atom bromida dia berada di atom karbon. Sedangkan atom hidrogen dia terikat, hidrogen yang ini dia terikat ke atom brom di bromida. Ini ya. Nah, jadi hidrogen sama brom di sini tukeran posisi. Jadi yang ini dia pindah ke sini, sedangkan hidrogennya terikat dengan Br. Oke, semoga paham ya anak-anak. Jadi untuk reaksi substitusi ini biasanya terjadi pada senyawa yang berikatan tunggal, yang digantinya akan menghasilkan senyawa berikatan tunggal kembali. Oke, selanjutnya kita ke reaksi adisi. Reaksi adisi yaitu pengubahan ikatan rangkap. Jadi awalnya ada ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3 atau rangkap 3 menjadi ikatan tunggal atau ikatan rangkap saja. Jadi kalau ikatan rangkap nanti berubah menjadi ikatan tunggal. Kalau rangkap 3 bisa menjadi ikatan rangkap. Nah, ini cirinya. Kalau tadi substitusi, di reaksi substitusi itu cirinya biasanya senyawanya berikatan tunggal awalnya. Berikatan tunggal akan menghasilkan senyawa dengan ikatan tunggal lagi. Dengan cara mengikat atom lain di sini ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Reaksi adisi alkena dengan asam halida mengikuti aturan Markovnikov. Yang kaya makin kaya. Maksudnya seperti apa yang kaya makin kaya?
Jadi senyawa yang memiliki atom hidrogen atau atom karbon yang memiliki atom hidrogen, dia akan mengikat atom hidrogen dari senyawa lain. Oke, kita lihat contoh dari reaksi adisi. Nah, ini di sini ada adisi alkena dengan hidrogen. Di mana perhatikan di sini alkena dia berikatan rangkap ya. Rangkap, terus di produk ini dihasilkan alkana, dia tunggal ikatannya. Seperti ini. Nah, ingat anak-anak, tadi reaksi adisi itu adalah reaksi pengubahan ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3 menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Jadi nanti ada penambahan atom yang terikat di senyawa yang bereaksi. Ini contohnya dia ada etena. Etena bereaksi dengan hidrogen ya, gas hidrogen. Kalau kita tuliskan ini seperti ini, C2H4 dia bereaksi dengan H2. Nah, di sini awalnya atom-atom yang terdapat di etana ini hanya ada karbon sebanyak 2 buah dan hidrogen sebanyak 4 buah. Terus di bagian produk ternyata jumlah karbonnya tetap 2, sedangkan hidrogennya di sini bertambah, yaitu ada 6 buah. Ya, di sini 2 ditambah 2, 4 ditambah 1, 1 ditambah 2 berarti 6. Di sini hidrogennya jadi 6, sehingga di sini ada penambahan atom. Nah, maka disebut sebagai reaksi adisi, yang awalnya rangkap menjadi tunggal. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada adisi alkena dengan hidrogen bromida atau HBr ya. Nah, contohnya di sini ada satu propena. Dia bereaksi dengan hidrogen bromida. Nah, awalnya di sini ikatannya rangkap. Terus di produk ternyata dihasilkan ikatan tunggal atau alkana dalam hal ini ya. Nah, perhatikan di sini kita fokus ke atom yang berikatan rangkap, yaitu atom karbon nomor 1 dan juga nomor 2. Kita perhatikan di sini yang bereaksi adalah hidrogen dan juga bromida. Saat senyawa yang bereaksinya memiliki atom yang berbeda, yaitu di mana di sini ada hidrogen dan juga bromida, kita terapkan aturan Markov-Nikov, di mana nanti hidrogennya akan masuk ke atom karbon yang memiliki jumlah H paling banyak. Di sini untuk ikatan rangkap, untuk karbon nomor 1 dia punya hidrogennya sebanyak 2 buah. Nah, di sini ya. Terus untuk atom karbon nomor 2 dia punya hidrogennya hanya 1 buah. Berarti nanti hidrogen akan masuk ke atom karbon nomor 1. Sekali lagi kenapa? Karena atom karbon nomor 1 memiliki jumlah hidrogen lebih banyak daripada atom karbon nomor 2. Atom karbon nomor 1 punya 2 hidrogen, atom karbon nomor 2 dia hanya punya 1 hidrogen. Nah, selanjutnya jika hidrogen masuk ke atom karbon nomor 1, berarti brom akan masuk ke atom karbon nomor 2. Seperti itu, sehingga nanti di produk akan dihasilkan senyawa 2-bromopropana. Oke, semoga kalian paham. Ingat ya, untuk reaksi adisi menerapkan aturan Markov-Nikov. Jadi yang ini sesuai aturan Markov-Nikov. Yang kaya makin kaya, maksudnya apa? Sekali lagi, yang atom karbonnya mengikat jumlah hidrogen lebih banyak, dia akan mengikat hidrogen lain dari senyawa yang bereaksi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah reaksi adisi tidak terjadi pada alkana. Saat alkana direaksikan dengan gas bromida, masih terdapat larutan berwarna coklat dari gas bromid tersebut. Nah, jadi reaksi adisi ini bisa dijadikan untuk mengidentifikasi atau membedakan alkana dan alkena ataupun alkuna. Jadi, kalau alkana dia tidak bereaksi dengan gas brom, sedangkan alkena dan alkuna dia bereaksi dengan gas bromida. Oke, reaksi yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu sendiri adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap. Jadi kebalikan dari reaksi adisi. Pembentukan ikatan rangkap dari ikatan tunggal dengan cara ikatan tunggal melepaskan
melepaskan molekul kecil. Kalau tadi adisi mengikat ya, mengikat atom. Jadi untuk reaksi eliminasi ini kebalikan dari adisi. Namanya juga eliminasi, berarti harus ada yang terlepas. Terlepas atau tereliminasi. Selanjutnya kita bahas contoh reaksi eliminasi. Yang pertama eliminasi alkana dengan melepas gas hidrogen. Oke, perhatikan di sini ada alkana, di mana alkana ini dia berikatan tunggal menghasilkan alkena, di mana dia berikatan rangkap dengan melepas molekul kecil yaitu atom hidrogen. Nah, jadi hidrogen ini dihasilkan dari mana? Dari alkana itu sendiri, yaitu ini. Mereka saling berikatan dan ikatan antara karbon dengan hidrogennya nanti akan saling berikatan antara karbon dengan karbon. Nah, selanjutnya eliminasi alkil halida dengan melepas asam bromida. Di mana di sini ada 2 bromopropana, alkana ya, dalam hal ini dia berikatan tunggal. Dia saat bereaksi eliminasi nanti akan melepaskan gas hidrogen bromida. Jadi nanti atom hidrogen dan atom brom di sini mereka akan lepas. Dan ikatan yang tersisa di karbon ini nanti dia akan berikatan dengan karbon yang melepas brom. Sehingga nanti akan menghasilkan senyawa yang berikatan rangkap atau alkena. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ya. Untuk soal yang pertama, perhatikan reaksi berikut ini. Di sini untuk menjawabnya kita harus tahu dulu senyawanya dia berikatan tunggal ataukah rangkap. Terus selanjutnya berikatan dengan siapa. Oke, yang ditanya rumus struktur senyawa hasil dari senyawa Z itu sendiri adalah, untuk menjawabnya berarti kita tuliskan rumus struktur dari senyawa yang saling bereaksi. Itu di sini senyawa yang bereaksinya itu CH2 ya. Kita tuliskan hanya di sini 1, boleh di sini 1, terus dia berikatan rangkap. Terus di sini ada CH, CH2, CH2, CH3. Dalam hal ini senyawanya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 propena ya. Oke, dia bereaksi dengan hidrogen bromida atau HBr. Nah, yang ditanyakan ini senyawanya apa seperti itu. Ini apa senyawa yang dihasilkannya? Nah, kita lihat di sini senyawa yang saling bereaksinya dia ikatannya rangkap. Kita identifikasi dia ikatannya rangkap terus bereaksi dengan HBr. Maka jika ini ikatannya rangkap, kemungkinannya nanti hasilnya berupa ikatan tunggal. Nah, tadi saat ada ikatan rangkap terus berubah menjadi ikatan tunggal, senyawa yang berikatan rangkap terus berubah menjadi ikatan tunggal, maka nanti dapat kita identifikasi reaksi yang terjadi adalah reaksi adisi. Kalau kebalikannya, dari ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eliminasi. Kalau senyawanya dari tunggal menjadi tunggal saja, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Seperti itu ya anak-anak. Jadi mudahnya kita ingat bagaimana struktur awal senyawa yang bereaksi dan produk yang dihasilkan. Oke, selanjutnya setelah kita tahu ternyata senyawanya berikatan rangkap terus dia berubah menjadi tunggal. Lalu kita identifikasi kira-kira si hidrogen dan brom ini terikat kemana. Ingat aturan Markovnikov ya, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin kekurangan. Jadi kita identifikasi atom karbon yang berikatan rangkap ini. Nah, atom karbon nomor 1 dia mengikat 2 hidrogen, sedangkan atom karbon nomor 2 dia hanya mengikat 1 hidrogen. Sehingga nanti hidrogen ini akan masuk ke atom karbon nomor 1. Dan brom nanti akan masuk ke atom karbon nomor 2. Sehingga produk yang dihasilkan yaitu ini CH, berarti ada hidrogen masuk 1 ya. Di sini hidrogen, hidrogen. Terus nanti ikatan rangkap ini dia berubah menjadi ikatan tunggal karena mengikat 1 atom.
Sehingga ini hanya ikatan tunggal saja. Jadi di sini CH dan masuk satu Br. Terus CH2, CH2, CH3. Nah, sekarang kita identifikasi senyawanya yang mana. Nah, ternyata ini sama dengan senyawa nomor 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, bagaimana? Semoga paham ya. Contoh soal yang kedua. Ada 2 buah jenis reaksi di sini yang ditanya. Jenis reaksi yang terjadi pada kedua persamaan reaksi tersebut berturut-turut adalah, oke, kita identifikasi di persamaan reaksi kira-kira jenis ikatannya apa. Untuk persamaan reaksi yang pertama, kita lihat di sini tidak ada ikatan rangkap di bagian reaktan atau sebelum tanda panah. Di produk juga tidak ada ikatan rangkap. Maka dapat kita identifikasi persamaan reaksi yang pertama adalah reaksi substitusi. Substitusi ya. Nah, untuk persamaan reaksi yang kedua, di sini ada ikatan rangkap. Ini rangkap, dia menjadi tunggal. Nah, tadi saat ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal, maka masuknya ke reaksi adisi. Jadi ini reaksinya adalah adisi. Jadi jawaban yang benar adalah substitusi dan adisi, yang B. Oke, bagaimana? Kimia mudah bukan? Jika kita paham suatu ilmu, insya Allah kita akan mudah menyelesaikan persoalannya ya. Persoalan terhadap ilmu tersebut dan akan lebih bijak saat berpikir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Ingat, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang mau berusaha. Itu kata presiden kita yang ketiga, yaitu almarhum Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.